Perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini. Saya dari Universitas Mercu Buana, Meruya. NIM saya 41820120006. Satu, jelaskan peran pentingnya etika bisnis. Lihat dulu ya dari sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Kedua, dilihat dari sudut pandang etika. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh juga dilakukan. Ketiga, dilihat dari sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan mengenai prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini saya berkaitan dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan yang tepat. Kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran seharusnya menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha apapun. Sebagian besar pengusaha sukses, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, mengaku bahwa kejujuran adalah salah satu kunci dari perusahaan untuk maju. Ketiga, prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini artinya aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Yang kelima, prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan maupun bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan mengenai cost push inflation dan demand pull inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan total yang sangat berlebihan, namun jumlah produksi tidak dapat meningkat lagi, sehingga bertambahnya permintaan akan berdampak pada terjadinya perubahan peningkatan harga. Sedangkan cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan aspek kerangka kerja penerapan etika bisnis. Tahap pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau suatu keputusan. Tahap kedua, mengidentifikasi kunci pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan tahap ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara respon etika dengan respon bukan etika. Tahap keempat, memilih respon etika yang terbaik dan mengimplementasikannya. Pertanyaan kelima, jelaskan karakteristik bentuk kepemilikan usaha perseorangan. 1. Dimiliki oleh perseorangan atau individu, perusahaan keluarga. Yang kedua, permodalan perusahaan perseorangan biayanya lebih kecil atau tidak besar. Sistem pengolahannya sederhana. Kelangsungan usaha bergantung pada pemiliknya, nilai penjualannya, dan nilai tambah relatif kecil. Pertanyaan ke-6 adalah jelaskan kerugian dan keuntungan kepemilikan usaha perseorangan. Yang pertama adalah kerugiannya. Kerugian dalam permodalan, lebih sulit memperoleh modal, yang artinya
Selanjutnya, jika perusahaan ini ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar. Dan yang kedua adalah ikut tender. Perusahaan perseorangan relatif sulit mengikuti tender karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh. Yang keempat, kelangsungan hidup. Biaya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini menyebabkan sulit mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia. Yang kelima, sulit berkembang. Yang keenam, administrasi tidak terkelola secara baik. Dan adapun keuntungannya adalah pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Kedua, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha relatif kecil atau mereka yang memiliki modal atau bidang usaha yang terbatas. Yang ketiga, tidak terlalu memerlukan akte formal sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan. Yang keempat, memiliki keluasan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan arah perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang kelima, dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis ini sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya. Yang keenam, dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak perseroan walaupun semua pendapatan harus bayar di pajak perseroan. 7. Semua keuntungan memiliki oleh pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. Pertanyaan ketujuh adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan atau partnership dalam bisnis. Persekutuan adalah perikatan antara dua orang yang lebih atau menjalankan bisnis secara pemilik bersama dengan tujuan mendapat laba. Secara umum, definisi perusahaan persekutuan ialah penggabungan dua usaha atau lebih dalam yang dilakukan guna menjalankan sebuah perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dan tujuannya sama-sama ingin mendapatkan laba ya. Pertanyaan ke-8, jelaskan apa yang dimaksud perseroan terbatas. Limited partnership atau persekutuan terbatas merupakan contoh persekutuan yang berkebalikan atau persekutuan umum. Dalam persekutuan terbatas, aktivitas setiap anggota dibatasi. Begitu pula dengan tanggung jawab juga dibatasi jumlahnya terhadap jumlah investasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota. Para anggota di dalamnya disebut dengan istilah sekutu terbatas. Pertanyaan ke-9, apa saja faktor pertimbangan dalam menentukan bentuk kepemilikan bisnis? Yang pertama, jumlah dana. Yang kedua, ukuran bisnis. Yang ketiga, tingkat kepemilikan dan kontrol. Yang keempat, jenis kegiatan bisnis. Yang kelima, perubahan skala usaha. Yang keenam, fleksibilitas. Pertanyaan yang ke-10 adalah, jelaskan tugas dan fungsi SDM. 1. Staffing atau employment. Fungsi pertama dari SDM adalah staffing atau pengolahan terhadap tenaga kerja. Yang kedua adalah performance inflation. Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga adalah compensation. Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Yang keempat adalah training and development. Fungsi selanjutnya SDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan yang dimaksud dengan training. Yang kelima adalah
bagaimana perkembangan manajemen SDM saat ini. Perkembangan manajemen SDM saat ini, berkembangnya manajemen SDM didorong oleh kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan tuntunan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen SDM menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen SDM didorong oleh masalah-masalah ekonomi, politik, dan sosial. Manajemen SDM akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban dan teknologi dan perundang-undangan negara di dunia saat ini. Di tahun 2021, perkembangan manajemen SDM mulai maju dengan sangat pesat, seperti banyak pengembangan peluang kerja dan pelatihan, pengembangan karir karyawan manajemen, dan pengembangan kinerja. Pertanyaan yang ke-12 adalah, bagaimana peranan SDM bagi perusahaan? Peranan SDM bagi perusahaan: melalui manajemen SDM, perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu, sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produktif agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Pertanyaan ke-13, apa tantangan dalam manajemen bisnis? 1. Kesigapan kurang. 2. Tidak adanya penyesuaian digitalisasi bisnis. 3. Manajemen dan SDM profesional. 4. Perilaku masyarakat yang beragam. 5. Minimnya strategi digital marketing. 6. Keterbatasan modal dan perputaran yang tidak terukur. Pertanyaan ke-14 adalah, apa yang dimaksud dengan manajemen produksi? Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Pertanyaan ke-15 adalah, jelaskan definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah perangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran. Pertanyaan ke-16 adalah, bagaimana orientasi perusahaan terhadap pasar? Orientasi perusahaan terhadap pasar terdapat 5 konsep yang dapat dipilih organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Di antaranya adalah konsep produksi, konsep produk, konsep menjual atau penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran berwawasan sosial. Pertanyaan ke-17 adalah, jelaskan sumber-sumber pendanaan surat berharga. Yang pertama adalah investor malaikat. Mungkin bagi sebagian orang usaha sudah terbiasa mendengar kalimat ini. Angel investor sendiri adalah orang-orang yang kaya banget yang bersedia mendanai struktur baik yang dirintis ataupun sudah beberapa tahun berdiri. Kedua adalah modal usaha. Venture kapitalis adalah investor yang mendapatkan saham yang dari startup tempat mereka berkembang dan kemudian mengeruk keuntungan dengan menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Pertanyaan ke-18 adalah, bagaimana merencanakan pendanaan untuk usaha kecil? Yang pertama, mulai dari awal untuk disiplin dalam memisahkan uang untuk kebutuhan pribadi dan tabungan yang nanti akan digunakan untuk memulai UKM. Yang kedua, fokus pada laporan arus kas setiap hari dan laporan tersebut harus positif. Yang ketiga, siapkan dana darurat. Pertanyaan ke-19 adalah, sebutkan dan jelaskan jenis investasi. 1. Reksa. Dana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajemen investasi untuk kemudian diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Yang kedua,
pasti dalam bentuk tanah atau rumah. Yang keempat, barang-barang koleksi. Biasanya barang-barang koleksi berupa perangko, lukisan, barang antik, barang cincin, keris, dan lain-lain. Yang kelima adalah saham. Saham ialah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Kedua adalah emas, merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing di negara-negara G7. Sebutan bagi 7 negara memiliki perekonomian yang kuat seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis. Yang ketujuh adalah tabungan bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Yang ke-8 adalah obligasi. Obligasi adalah sertifikat. Obligasi ialah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik yang menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Yang ke-9, deposito di bank. Deposito di bank merupakan suatu produk deposito yang hampir sama dengan produk tabungan. Yang membedakannya di sini adalah dalam melakukan deposito tidak bisa diambil dalam waktu kapan saja. Pertanyaan terakhir yang ke-20, sebutkan dan jelaskan 3 faktor pengaruh penting terhadap perilaku organisasi. 1. Karakteristik biologis. Karakteristik biologis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Yang kedua adalah kemampuan. Setiap manusia memiliki kemampuan berpikir masing-masing. Seluruh kemampuan seseorang individu pada hakikatnya tersusun dari